schedule-wise, it's a little bit higher with the trips and has a lower ranking. Karena level kita tentunya udah kualifikasi Piala Dunia, dan ini menjadi kekhawatiran juga pelatih Laos. Bahkan dia sampai statement di media kalau dia cukup khawatir untuk melawan timnas Indonesia. Apapun itu, walaupun kita bermain di kandang sendiri, tidak boleh menganggap remeh Laos. Walaupun Laos sudah kalah pertandingan pertama, tetap anak-anak fokus, konsentrasi penuh, dan tujuannya menang melawan Laos. Sehingga dengan 6 poin aman di saat kita akan tandang bermain di Fitri, ya, di Putong sana, markasnya Vietnam. Jadi enak buat kita. Tinggal kita berhitung nantinya juga pada pertandingan terakhir tanggal 21 melawan Filipina di Manahan Solo juga. Tapi kita belum boleh ke sana, kita fokus dulu lah lawan Laos. Siapapun menjadi lawan kita harus terima, kita harus hadapi, dan kita harus kalahkan kalau bisa dalam sistem home and away nanti yang akan digelar akhir bulan Desember. Manfaatkan, pesan gue, manfaatkan sebaik-baiknya peluang ini, jangan disia-siakan. Main yang semangat, main yang fokus, tunjukin skillnya, karena ya harapan warga Indonesia mendapatkan piala, kesempatannya ada di pertandingan di turnamen kali ini. Timnas Laos ketar-ketir setelah Timnas Indonesia tumbangkan Myanmar di kandang sendiri. Persaingan Asia Tenggara semakin sengit, kemenangan gemilang tim nasional. Timnas Indonesia atas Myanmar dengan skor 1-0 di Stadion Tuona, Yangon, baru-baru ini tak hanya mengguncang dunia sepak bola Asia Tenggara, tetapi juga memberi dampak besar bagi rival-rival mereka, khususnya Timnas Laos. Timnas Indonesia yang tampil dominan dalam laga tandang ini semakin menunjukkan kualitas mereka. Sementara Laos yang mulai membangun tim untuk bersaing di level internasional kini harus menghadapi kenyataan bahwa persaingan di kawasan ini semakin ketat dan tidak mudah. Bagi Laos, kemenangan Indonesia atas Myanmar bukan hanya sekadar hasil pertandingan, tetapi sebuah isyarat yang menandakan bahwa Indonesia siap untuk kembali merebut kejayaan sepak bola Asia Tenggara. Sebagai tim yang dalam beberapa tahun terakhir selalu berjuang untuk tampil kompetitif di ajang-ajang besar, Laos kini merasa ancaman nyata datang dari tim Garuda yang semakin solid dan sulit untuk dihadapi. Kekuatan baru Indonesia di Asia Tenggara, kemenangan Indonesia atas Myanmar bukan hanya soal angka di papan skor, tetapi tentang bagaimana tim Garuda menunjukkan permainan kolektif yang matang. Dengan banyaknya pemain muda berbakat yang kini memasuki skuad utama, seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Asnawi Mangkualam, Timnas Indonesia telah menunjukkan potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Tidak hanya itu, pemain-pemain senior seperti Stefano Lillipali dan Fahrudin Arianto juga memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan di lapangan. Indonesia tampil mengesankan dengan permainan menyerang yang cepat dan terorganisir. Meskipun Myanmar sempat memberi perlawanan sengit, Indonesia mampu mengontrol jalannya pertandingan dengan baik, memanfaatkan peluang secara efektif, dan menunjukkan kedalaman skuad yang solid. Bagi tim-tim di Asia Tenggara, ini menjadi bukti bahwa Indonesia sudah siap kembali menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan ini. Setelah beberapa tahun sebelumnya mereka lebih sering terpinggirkan dalam kompetisi internasional. Bagi Laos, yang selama ini kerap berada di papan bawah dalam rangkaian kompetisi seperti Piala AFF atau kualifikasi Piala Dunia, kemenangan Indonesia ini memberi kesadaran bahwa mereka harus segera berbenah. Laos memang memiliki pemain-pemain dengan potensi individu yang cukup baik, tetapi dalam hal kolektivitas dan mentalitas, mereka masih harus banyak belajar dari tim-tim seperti Indonesia. Peringatan bagi Timnas Laos sebagai salah satu tim yang seringkali berada di bawah bayang-bayang kekuatan negara-negara besar Asia Tenggara. Laos kini merasakan ancaman langsung dari kebangkitan Indonesia. Sebelumnya, posisi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang cukup fluktuatif, tetapi dengan kemenangan ini, mereka mulai menunjukkan stabilitas yang mengancam dominasi tim-tim kuat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Leotchit, pelatih Timnas Laos, kini harus mencari cara untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Dalam beberapa tahun terakhir, Laos telah berusaha memperbaiki kualitas permainan mereka. Namun dengan melihat perkembangan Indonesia, mereka menyadari bahwa perbaikan yang lebih mendalam masih diperlukan, baik dari sisi teknik, strategi, maupun mentalitas.
Timnas Laos harus lebih bekerja keras untuk bisa mengimbangi kekuatan Indonesia yang sekarang lebih kuat dan lebih siap bertarung di level internasional. Persaingan di kawasan Asia Tenggara kini menjadi lebih sengit. Jika sebelumnya Laos hanya perlu khawatir dengan tim-tim besar seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, kini Indonesia juga menjadi lawan yang harus diwaspadai. Kemenangan Indonesia atas Myanmar membuktikan bahwa mereka sudah kembali menjadi tim yang layak diperhitungkan di setiap ajang kompetisi. Kunci sukses Timnas Indonesia. Kekuatan pemain muda dan pengalaman senior salah satu aspek yang membuat Indonesia berbeda dalam pertandingan melawan Myanmar adalah perpaduan yang solid antara pemain muda yang penuh gairah dan pemain senior yang berpengalaman. Pemain-pemain muda seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri kini tampil semakin matang dan menambah daya serang Indonesia. Di sisi lain, pengalaman pemain senior seperti Fahrudin Arianto dan Andik Firmansyah membantu menjaga kestabilan tim, serta memberikan ketenangan dalam situasi-situasi tekanan tinggi. Dengan pelatih yang kini fokus pada pembinaan mentalitas dan kolektivitas tim, Indonesia tidak hanya mengandalkan pemain bintang atau individu tertentu, tetapi lebih mengedepankan kerjasama tim yang solid. Ini adalah pendekatan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk meraih hasil maksimal dalam kompetisi besar di masa depan, seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, dan SEA Games bagi Laos. Untuk bisa bersaing dengan Indonesia dan tim-tim Asia Tenggara lainnya, mereka harus menemukan formula yang tepat dalam mengembangkan pemain muda mereka, sembari memanfaatkan pengalaman dari pemain-pemain senior. Kualitas teknis pemain Laos memang tidak kalah jauh dari negara-negara besar lainnya, tetapi aspek kolektivitas dan strategi permainan seringkali menjadi titik lemah yang perlu diperbaiki. Dampak di ajang kualifikasi Piala Dunia dan SEA Games dalam beberapa tahun mendatang, baik Laos maupun Indonesia sama-sama memiliki target untuk berkompetisi di ajang-ajang besar, seperti kualifikasi Piala Dunia dan SEA Games. Di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim yang lebih kuat di Asia. Sementara Laos masih harus berjuang lebih keras untuk keluar dari zona bawah grup, namun di SEA Games, Laos masih memiliki peluang lebih besar untuk meraih prestasi. Meskipun mereka belum mampu bersaing dengan tim-tim seperti Thailand atau Indonesia di tingkat senior, di level U23 Laos menunjukkan potensi besar. Jika mereka bisa mengembangkan pemain muda mereka dengan lebih serius, Laos bisa menjadi tim yang tidak bisa dianggap remeh di SEA Games mendatang. Tapi untuk itu, Laos harus segera menyusun program pembinaan yang lebih matang, agar bisa menghasilkan talenta-talenta muda yang siap bersaing di level internasional. Bagi Indonesia, SEA Games bisa menjadi ajang penting untuk mengasah kemampuan tim muda mereka, sementara mereka juga terus memperkuat tim senior untuk ajang-ajang lebih besar. Indonesia harus mempertahankan momentum yang ada dan tidak lengah setelah kemenangan besar ini.